Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum faqad faza fawzan 'azima. Para pemirsa yang berbahagia, selamat berjumpa kembali pada malam hari ini. Kita akan membahas masalah keutamaan membaca Al-Quran. Para kaum muslimin yang berbahagia, membaca Al-Quran itu sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Kalau kita bisa mengingat surat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq ayat 1, di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam ayat ini memang belum ada perintah yang secara eksplisit kita disuruh membaca Al-Quran, karena ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga perintah membaca tentu saja adalah membaca secara umum, membaca secara luas, membaca tentang alam semesta, membaca tentang keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca alam sekitar kita, dan bahkan membaca diri kita masing-masing. Namun ketika Al-Quran sudah diturunkan secara lengkap dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas, tentu saja kita bisa menafsiri bahwa membaca yang ada di dalam Iqra itu adalah membaca Al-Quran salah satunya, di samping membaca dalam pengertian yang lebih luas lagi. Kemudian di dalam surat Al-Muzammil ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu aw yanqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Ya, pada ayat keempat kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya membaca Al-Quran, dan lebih spesifik lagi membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jadi di sini ada dua perintah. Pertama, perintah membaca Al-Quran. Yang kedua, kita membaca Al-Quran
dengan perlahan-lahan, itu seperti itu. Adapun mungkin kita bertanya-tanya, membaca Al-Quran itu faedahnya apa? Sebenarnya kita tidak perlu memikirkan atau bertanya tentang faedah-faedah membaca Al-Quran, karena itu membaca Al-Quran merupakan perintah. Jadi apapun, kalau kita sudah diperintahkan, kita tinggal melaksanakan saja. Namun demikian, di dalam hadis Nabi oleh Rasulullah SAW disebutkan bahwa bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu di hari kiamat akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Nah, di situ salah satu faedah ketika kita mau membaca Al-Quran, yaitu bahwa ayat-ayat yang kita baca suatu saat nanti di hari kiamat, ayat-ayat Al-Quran itu akan menjadi atau akan memberi syafaat kepada para pembacanya. Kemudian di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa yang berkumpul sekelompok orang dalam suatu majelis dalam hal mereka sedang belajar Al-Quran, menelaah Al-Quran dan sebagainya, maka Allah akan menyebut nama-nama mereka satu persatu kepada para penduduk langit. Saya kira begitu saja kupasan kita pada malam hari ini. Kalau ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya adalah kaum muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.